Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Saya Muhammad Nurul Firdaus dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, angkatan 2019. Di sini saya akan membahas tentang kepemimpinan politik di desa. Desa sebagaimana konstitusi sebelumnya menggunakan norma yang ada dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah struktur pemerintahan terendah di bawah kabupaten adalah desa. Desa menerima tugas pembuatan dari pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten kota. Maka kedudukan desa sebagai local state government dengan pengelolaan sebagaimana di atas, desa tak lebih hanya sekedar menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pemerintah desa lebih banyak hanya bertugas sebagai pelaksana pembangunan yang telah didesain oleh pemerintah di atasnya, mengerjakan proyek yang direncanakan meskipun seringkali kurang bermanfaat bagi masyarakat desa. Sekarang regulasi tentang desa telah diatur khusus dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, menegaskan desa bukan lagi local state government, tapi desa sebagai pemerintah masyarakat hybrid antara self-governing community dan local self-government. Undang-undang desa memberikan kesan adanya desa baru dalam pengertian regulasi yang baru, kedudukan desa serta pola pengelolaan desa yang baru. Desa dalam perspektif undang-undang sebelumnya merupakan desa lama. Paradigma atau cara pandang yang dibangun antara desa lama dengan desa baru juga berbeda. Desa lama menggunakan asas atau prinsip desentralisasi residualitas. Artinya desa hanya menerima delegasi kewenangan di urusan desa dari pemerintah kabupaten kota. Desa hanya menerima sisa tanggung jawab, termasuk anggaran dari urusan yang berkaitan dengan pengaturan desanya. Sementara desa baru yang diusung oleh undang-undang desa hadir dengan asas atau prinsip umum rekognisi subsidiaritas. Rekognisi merupakan pengakuan dan penghormatan terhadap desa sesuai dengan semangat Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 18B Ayat 2 yang memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya. Yang berikutnya yang akan saya bahas yaitu tipe kepemimpinan kepala desa. Tipe kepemimpinan kepala desa dibagi menjadi 3. Yang pertama ada tipe kepemimpinan. Ada tiga tipe kepemimpinan, yakni kepemimpinan regresif, kepemimpinan konservatif, involutif, dan kepemimpinan involutif progresif. Kepemimpinan regresif dapat dimaknai sebagai kepemimpinan yang berwatak otokratis. Secara teori otokrasi berarti pemerintah yang kekuasaan politiknya dipegang oleh satu orang. Salah satu cirinya adalah anti perubahan terkait dengan perubahan tata kelola baru tentang desa. Baik itu musyawarah desa, usaha ekonomi bersama desa, dan lain-lain sudah pasti akan ditolak. Desa yang parokial atau hidup bersama berdasarkan garis kekerabatan, agama, etnis, atau yang lain, serta desa-desa korporitas atau tunduk
pada kebijakan dan regulasi negara, biasanya melahirkan kepemimpinan seperti ini. Nah, yang kedua ada kepemimpinan konservatif involutif, merupakan model kepemimpinan ini ditandai dengan hadirnya kepala desa yang bekerja apa adanya, menikmati kekuasaan dan kekayaan serta tidak berupaya melakukan inovasi atau perubahan, yang mengarah kepada demokratisasi dan kesejahteraan rakyat. Kepemimpinan tipe ini pada umumnya hanya melaksanakan arahan dari atas, melaksanakan fungsi kepala desa secara tekstual sesuai tugas pokok dan fungsi tupoksi kepala desa. Nah, yang ketiga ada kepemimpinan inovatif progresif. Kepemimpinan tipe ini ditandai dengan adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Model kepemimpinan ini tidak anti terhadap perubahan, membuka seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat, transparan serta akuntabel. Dengan pola kepemimpinan yang demikian, kepala desa tersebut justru akan mendapatkan legitimasi yang lebih besar dari masyarakatnya. Aspek paling fundamental dalam menjalankan kepemimpinan desa adalah legitimasi. Hal ini terkait erat dengan kebebasan, kepercayaan, dan hak berkuasa. Legitimasi berkaitan dengan sikap masyarakat terhadap kewenangan untuk memimpin, memerintah, serta menjadi wakil atau representasi dari masyarakatnya. Dan apa yang diucapkan olehnya dianggap keputusan desa yang dan harus dipatuhi. Bahasa lainnya Sabdo Pandito Ratu. Selain itu, kepemimpinan ini seringkali menolak untuk transparan, tidak ada mekanisme pertanggungjawaban kepada publik. Sementara kepemimpinan konservatif involutif memaknai pemerintah cenderung normatif serta prosedural. Nah, menjalankan pemerintah sesuai prosedur yang ada dalam hal akuntabilitas, tipe kepemimpinan ini hanya membuat dokumen laporan pertanggungjawaban, dan dalam hal transparansi penyelenggaraan pemerintah biasanya hanya mengikuti tata tertib yang sudah ada. Sedangkan tipe kepemimpinan inovatif progresif memaknai pemerintah desa sebagai proses menjalankan pemerintahan yang melibatkan partisipasi prakarsa masyarakat, transparan, serta mengedepankan akuntabilitas kinerja. Pembangunan desa. Rangkaian kegiatan pembangunan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan. Pada kepemimpinan regresif, pembangunan desa harus sesuai dengan kemauannya dirinya sendiri. Sementara kepemimpinan konservatif involutif akan melaksanakan pembangunan desa sesuai mekanisme perencanaan pembangunan yang sudah ada, dan yang penting baginya terdapat dokumen perencanaan program pembangunan. Sedangkan kepemimpinan inovatif progresif, pembangunan desa dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat mulai dari merencanakan, melaksanakan, serta mengawasi proyek pembangunan. Nah, ada juga kemasyarakatan desa. Kewenangan lokal skala desa dalam hal ini adalah pelaksanaan tanggung jawab desa dalam pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban pada kepemimpinan regresif. Untuk menjaga ketenteraman dan ketertiban desa ditangani oleh dirinya sendiri. Pemimpin ini akan mengontrol kehidupan masyarakat desa. Bila terdapat masyarakat yang dianggap meresahkan dirinya sendiri, akan diintimidasi. Nah, tipe kepemimpinan konservatif involutif dalam hal menjaga ketenteraman dan ketertiban di desa secara prosedural dan dilaksanakan dengan cara koordinasi dengan kepolisian maupun Babinsa. Sedangkan pada tipe kepemimpinan inovatif progresif akan melibatkan seluruh unsur masyarakat, termasuk bersama-sama menjaga ketenteraman dan ketertiban desa. Nah, ada juga pemberdayaan masyarakat desa. Sebagaimana kewenangan lokal skala desa, pemberdayaan masyarakat desa dilakukan dengan jalan mendampingi masyarakat agar berdaya. Pada kepemimpinannya regresif biasanya menolak untuk mendampingi masyarakat desa. Masyarakat yang berdaya dianggap
mengancam posisinya kepemimpinan konservatif involutif yang akan memberdayakan keluarga, kerabat, atau warga masyarakat yang dapat dikendalikan olehnya. Sedangkan kepemimpinan inovatif progresif akan melakukan pemberdayaan desa dengan memunculkan prakarsa masyarakat. Selain itu, tipe kepemimpinan ini akan melakukan kaderisasi dan menyiapkan kader-kader desa serta membuat akses untuk meningkatkan kapasitas masyarakat desa. Seperti itu. Nah, mungkin dari kepemimpinan politik di desa hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.